Terima kasih kita ucapkan kepada pimpinan Muhammadiyah Ranting Tapus yang telah memberikan sambutan di hadapan kita bersama. Kemudian kita masuk pada acara inti kita pada malam hari ini, yaitu Tabligh Akbar yang akan disampaikan oleh Ustaz Zain SAG. Pada Ustaz kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amma ba'du. Yang saya hormati pimpinan Ranting Muhammadiyah Tapus beserta jajarannya, yang saya hormati pimpinan Ranting Aisyah Tapus beserta jajarannya, serta para hadirin sekalian yang saya muliakan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita senantiasa mengucap rasa syukur kita, Pak, Bu. Alhamdulillah Allah masih memberi kesempatan kepada kita untuk menyambut satu bulan yang mana pemimpin para bulan yang lain. Bahkan Rasul bersabda, barang siapa yang bergembira menyambut bulan Ramadan, maka jasadnya diharamkan dari api neraka. Ya, kalau gembira itu bukan gembira ketawa-ketawa, Pak, ya, senang-senang itu enggak kayak gitu. Tetapi apa? Dengan cara majelis ilmu seperti ini salah satunya, ataupun kegiatan-kegiatan yang lain yang positif untuk apa? Mengingat bahwa Ramadan sebentar lagi datang. Maka kita patut bersyukur. Alhamdulillah tadi hujan lebat. Kita mudah-mudahan semua berdoa ya Pak Bu ya, berdoa Allah turunkan rahmat bagi kita sekalian. Dan bagi kita yang berdoa, mudah-mudahan Allah berkahi kehidupannya. Sebab apa? Banyak orang menganggap hujan ini sebagai musibah atau petaka atau apa, hal-hal yang negatif yang lain. Padahal hujan tak pernah salah, karena dia disuruh ya. Dia kan makhluk, disuruh saja sama Allah. Sehingga apa? Datangnya ataupun berhentinya itu atas kehendak, atas kuasa Allah. Maka bagi orang, apalagi tadi luar biasa semangat Bapak Ibu sekalian. Dan insya Allah ketika Bapak Ibu sekalian melangkahkan kaki di majelis ilmu ini, insya Allah Allah berikan balasan berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang meninggalkan kepada kita dua pusaka, yang mana ketika kita
memegang teguh dua pusaka ini tidak akan pernah tersesat selamanya, yaitu Al-Quran dan Sunnah, Bu. Maka alhamdulillah Pak, Bu, di depan kita ada Al-Quran. Di masjid ini banyak Al-Quran. Di rumah kita mudah-mudahan ada Al-Quran. Al-Qurannya terjemahan atau Al-Quran saja, Bu? Ada terjemahannya, alhamdulillah ya. Nah, kalau terima kasih. Karena kalau Al-Quran saja itu bagus, Bu. Tapi kalau ditambah terjemahan, maka insya Allah kita semakin paham. Sebab apa? Manusia saja menciptakan sesuatu, mobil atau motor, itu disertai dengan buku panduan bagaimana cara merawat mobil Agya atau Innova atau yang lainnya. Ada buku panduannya. Kalau nurut dengan buku panduan, kira-kira mobilnya rusak enggak? Tidak bakal rusak. Maka Rasul menitipkan Al-Quran dan Sunnah kepada kita. Untuk apa? Dijadikan sebagai panduan, pedoman hidup. Kalau kita ikuti apa yang Allah mau atau perintahkan di dalam Al-Quran dan Sunnah, kira-kira kita rusak atau tidak? Tidak bakal rusak. Maka penting bagi kita untuk menjaga dan mengikuti apa yang Rasul tinggalkan tersebut. Dihitung semuanya, maka kita penting mendalami ilmu falak. Nah, inilah yang dipakai sama Muhammadiyah. Dan dasarnya jelas di dalam Quran surat Ar-Rahman ayat 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Jadi matahari dan bulan beredar menurut perhitungan, dihitung. Jadi Muhammadiyah melihatnya dari mana? Dari pikiran, dari ilmu pengetahuan. Sebab apa? Zaman dulu Rasul mengakui, Bu, bahwa Rasul bersabda, sesungguhnya kami adalah umat yang ummi. Ummi itu gak bisa baca, gak bisa menulis. Kami tidak bisa menulis dan tidak bisa melakukan hisab. Bulan itu adalah demikian dan demikian, yakni kadang-kadang 29 hari dan kadang-kadang 30 hari. Itu ada di hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Itu sangat jelas bahwa Rasul mengakui. Maka yang namanya metode yang lain itu namanya ilat, ya. Artinya ada alasan. Ada alasan pada waktu itu sehingga memakai melihat secara langsung. Tapi ketika sekarang berkembangnya teknologi, berkembangnya alat-alat yang sangat canggih, maka ini hebatnya Muhammadiyah, maka memakai itu, ya, untuk melihat perhitungan bulan dan perhitungan-perhitungan yang lain, sehingga tanpa perlu melihat udah nulis nampak pasti betul. Kenapa pasti betul? Karena yang namanya bumi, matahari, dan bulan itu adalah mengelilingi sesuai dengan orbitnya. Jadi dia nggak bakal keluar dari orbitnya kecuali Allah menghendaki kiamat. Kalaulah kiamat, lalu maka tiap tahun dikoreksi. Ahli hisab itu mengkoreksi, benar tidak posisinya di situ di tahun 2027. Sebab apa? Ada pergeseran. Bahkan posisi bumi, kenapa sekarang kemarau ataupun yang namanya hujan itu agak tidak teratur sekarang, ya. Kalau dulu kan jelas. Bahkan kalau waktu ambo SD atau SMP diajarkan sama gurunya, Juli sampai Desember itu hujan, habis itu Januari sampai Juli itu kemarau.
Jadi ada sampai dihafal itu, ilmu-ilmu kayak gitu sampai dihafal karena pada waktu itu. Tapi semakin berkembangnya waktu dan semakin majunya teknologi, sehingga perlu dikoreksi kembali. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan uniknya ya, di saat pemerintah lagi ribut-ribut masalah efisiensi anggaran, Muhammadiyah udah mencontohkan terlebih dahulu ya Pak Bu. Karena dengan adanya hisab itu pakai anggaran enggak Bu? Enggak banyak anggarannya, langsung diumumkan aja. Di saat mereka pada sibuk dengan berapa triliun yang harus diselamatkan, dihematkan, tapi kita sudah mencontohkan. Bahkan pimpinan kita ya pernah viral ya, Profesor Dr. Haidar Nasir ya. Di saat yang lain lagi sibuk-sibuk pakai patwal, dia pakai KRL Bu, kereta listrik. Jalan-jalan kemana-mana pakai transportasi umum, nggak ada pengawalan. Padahal ketua pimpinan pusat. Itu sangat luar biasa itu penghematannya kalau di negara ya. Sebab udah berapa miliar jalan sekali mobil jalan. Bahkan ada yang lebih unik lagi kemarin ketika muktamar ya. Muktamar tidak bagi-bagi HP atau sembako ya. Tapi berjalan dengan lancar, hikmat. Inilah hebatnya Muhammadiyah, berpikirnya sangat visioner. Terlalu visioner Pak. Ini mohon maaf, Muhammadiyah sangat visioner. Makanya aku tertarik dengan Muhammadiyah karena apa? Karena berpikirnya out of the box. Di saat orang lain mikirin ini, dia udah ke depan mikirnya. Udah berapa langkah ke depan berpikirnya. Sebab apa? Di zaman sekarang efektivitas itu, pergerakan itu penting. Karena apa? Budget kita terbatas. Seperti halnya rumah tangga ya. Rumah tangga budget sekian, keinginan lebih tinggi. Kira-kira bangkrut atau enggak? Pasti bangkrut. Maka harus realistis. Inilah yang dicontohkan oleh Muhammadiyah. Kita pergerakan yang sangat realistis bergerak sesuai kemampuan kita. Kalau kita punya pikiran, ilmu pengetahuan, pakai ilmu pengetahuan itu untuk apa? Menjawab tantangan zaman. Nggak usah dibikin susah. Tapi sekarang kalau ada yang susah, kok cari yang gampang ya. Kalau sekarang terbalik, kalau ada yang susah, kok cari yang gampang. Oke, tapi kemudian terbalik, kalau ada yang gampang, apa yang cari yang susah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini, jadi izinkan Ambo untuk memberikan satu tema untuk menyambut Ramadan. Karena Ambo ini dari KUA ya, KUA Kantor Urusan Agama di Riau Selatan. Maka tema yang akan disampaikan adalah sakinah di bulan Ramadan. Nah, ini sakinah. Kenapa harus sakinah? Jadi fenomena sekarang terkenal bulan Ramadan itu kayak bulan yang FOMO ya. Kalau bahasa milenial Gen Z tahu FOMO ya? FOMO itu dia kalau ada sesuatu yang baru, ada mixu buka baru langsung rame, ada mie gacoan buka baru langsung rame, ada toko baru langsung rame. Jadi kita termasuk bangsa yang gampang FOMO. Seperti halnya Ramadan ini bentar lagi datang. Pas Ramadan tiba, orang pada FOMO. FOMO-nya apa? War takjil ya. Ini kan kalimat gen milenial Gen Z kan war ya, war takjil. Jadi berebut takjil. Orang-orang pada berebut, pada ngantri, rela ngantri untuk siap-siap buka puasa, beli untuk sambal untuk buka puasa. Dan FOMO-nya lagi apa? Ada makanan ini ambil, ada makanan satu lagi ambil, ada ini lagi ambil. Taruh gak mie ayam, beli mie ayam. Taruh gak geprek,
geprek, jus-jusan ambil semua. Akhirnya tekor bapak, ini pusing, ini bapak udah mulai pusing dah pak, ini mau Ramadan pak. Biasanya udah mulai pusing kepalanya. Kenapa? Karena apa? FOMO. Generasi kita generasi yang FOMO, bangsa kita ini. Jadi ketika ada sesuatu yang baru langsung diserbu. Dan mungkin di antara kita ini ibu-ibu, aku tanya bu, udah mulai mikirin baju lebaran bu? Udah ya bu, alhamdulillah. Luar biasa. Mudah-mudahan tidak ada di jamaah ini, tidak ada. Ya pak ya, tidak ada pak ya. Kadang-kadang sebelum masuk bulan puasa udah mikir ini bajunya nanti lebaran apa? Puasa aja belum udah mikirin baju lebaran. Apalagi orang sekarang udah mulai pada nge-share kue-kue lebaran, baju-baju lebaran, udah mulai mikirin itu bu. Nah ini kuenya apa nih nanti nih yang mau nih ini kan nih. Itu FOMO pak. Artinya ketika ada sesuatu yang baru kita ke situ. Maka akhirnya apa? Tidak sakinah jadinya puasanya. Apalagi kalau sudah masuk bulan puasa, baru selesai sahur jam 6 udah bilang, ya nanti bukanya apa ya? Udah mikir itu. Apalagi habis itu anaknya bilang juga, mah mau beli itu nanti pas buka, padahal baru jam 6 pagi. Apalagi nanti jam 12 siang sampai sore udah nyerbu kemana-mana. Nanti agendanya kesini, habis itu kesini macam-macam. Akhirnya apa? Nilai puasanya dipertanyakan. Nilai puasa kita dipertanyakan. Apakah hal tersebut tidak boleh? Tidak apa-apa. Tapi apa? Jangan berlebihan. Tidak usah terlalu lebay. Sebab apa? Yang dikejar dalam puasa itu apa? La'allakum tattaqun, menjadi orang yang bertakwa. Goal settingnya ke sana, menjadi orang yang bertakwa. Maka kita perlu mengenal sakinah ini dulu. Sebab di sakinah ini ketika di Quran surat Al-Fath ayat 4 itu dijelaskan di sana, huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Dialah yang menurunkan sakinah, ketenangan di hati orang-orang mukmin. Siapa orang mukmin itu? Orang mukmin itu adalah dia yang sudah selesai dengan dirinya, yang dia sibuk aktivitasnya bukan karena urusan dunia saja, tapi lebih condong kepada bagaimana dia mendekatkan diri kepada Allah. Maka sakinah akan diturunkan kepada siapa? Kepada orang-orang yang mukmin, orang-orang yang serius, fokus ibadah, fokus untuk berserah kepada Allah. Dia yang mencari nafkah, fokus untuk apa? Untuk menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami, bukan untuk bermewah-mewahan ataupun yang lainnya. Begitupun seorang ibu juga sama. Dia yang mengurus anak-anaknya, dia yang bekerja membantu nafkah suaminya untuk apa? Agar dia semakin taat kepada suami dan semakin pandai mengurus anak-anaknya. Jadi ini sakinah ke situ arahnya. Sebab apa? Allah tidak cuma-cuma yang memberikan sakinah, tapi Allah memberikan sakinah kepada mereka yang paham, yang mengerti bagaimana kedekatan mereka kepada Allah. Nah ini poin sakinah. Sakinah di bulan Ramadan. Selanjutnya Ramadan. Apa itu Ramadan, Bu? Ma huwa Ramadan? Ada bulan suci ya. Terkadang orang menyebut Ramadan itu sebagai bulan suci.
atau bulan terbebas dari dosa, atau bulan-bulan yang lain yang mengistimewakan Ramadan. Dan banyak keutamaan-keutamaan dari bulan Ramadan. Maka man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang puasa di bulan Ramadan imanan, dengan penuh keimanan, wahtisaban, dan mengharapkan pahala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka dia diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi banyak menganggap Ramadan itu adalah nanti dosanya bakal dihapus oleh Allah. Kenapa demikian? Sebab kata Ramadan itu adalah pembakar, ya. Pembakar. Membakar apa? Dosa dan kesalahan kita. Jadi setiap dosa dan kesalahan kita bukan cuma setahun yang sebelumnya loh, tapi selama kita hidup mulai dari balik sampai sekarang. Kalau puasanya betul, nanti Ramadan ini betul-betul puasa hanya mengharapkan ridho Allah, maka dia akan menjadi suci kayak bayi yang tidak punya dosa. Maka di hari yang fitri, jadi fitri itu, suci itu bukan bajunya yang baru. Ini mohon maaf Pak, bukan baju baru, tetapi apa? Hati kita terbebas dari yang namanya belenggu materi. Artinya, oh udah biasa aja lah, mau pakaian-pakaian yang lama juga gak apa-apa, asal masih layak, ya, asal masih layak pakaiannya, masih bisa dipakai buat besok pas hari raya. Tapi terkadang orang memahami hari yang fitri, hari yang suci itu adalah bajunya yang bagus-bagus, ya, biar nampak keren. Maka sekarang kayak artis-artis Pak, kalau mau sholat id kayak pamer baju rata-rata, bajunya yang paling keren-keren. Bahkan sekarang jilbab-jilbab modelnya macam-macam, ya, luar biasa. Sehingga apa? Akhirnya nilai Ramadannya itu dipertanyakan. Nah, ini pentingnya mengenal Ramadan. Sebab apa? Bulan ini cuma sebulan. Cuma sebulan dan belum tentu nyampe. Makanya Rasul selalu berdoa. Kapan Rasul mempersiapkan Ramadan? Waktu kapan? Ketika bulan Rajab. Dari bulan Rajab Rasul mempersiapkan Ramadan. Maka ada doanya, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna fi Ramadan. Dari bulan Rajab dia mempersiapkan Ramadan. Nah, kita 8 hari 7 hari lagi baru setar, ya. Emang dari bulan Rajab. Sebab apa? Ramadan ini bukan bulan latihan. Banyak orang menganggap bahwa Ramadan, oh latihan menahan hawa nafsu, oh latihan kita tidak gunjingin orang, oh latihan kita untuk ibadah. Padahal bukan bulan latihan, tapi bulan berperang. Kita udah perang melawan hawa nafsu ketika bulan Ramadan. Sebab apa? Kalau Ramadan bulan latihan, Bu, ini mohon maaf Bu, para sahabat kalau turun perintah berperang waktu itu perang Badar, mungkin pada nolak. Sebab perintah perang Badar kapan? Ketika bulan Ramadan. Dan baru turun ayatnya waktu itu. Baca. Kalau nggak dilatih, baca. Tapi karena sahabat melihat perilaku Rasul, puasa Senin Kemis, puasa Yaumul Bid, puasa sunnah yang lain, akhirnya terbiasa di bulan Ramadan. Udah biasa aja dia mau puasa. Makanya banyak rata-rata Rasul dan para sahabat itu perang di bulan Ramadan. Pas Ramadan, sebab apa? Dia udah terbiasa di bulan Rajab, udah biasa sholat puasa sunnah. Sya'ban apalagi meningkat lagi ibadahnya.
Pas Ramadan enteng banget. Makanya banyak ya orang-orang ini ketika mau bertanding itu latihannya berapa lama? Lama sekali Bu. Pemain bola sekarang nih tandingnya 2026 Piala Dunia. Latihannya kapan? Dari tahun 2024. Dari 2024 Piala Dunia 2026. Sebab apa? Perlu latihan. Perlu memperkuat mental. Perlu apa? Perlu kita untuk biar tambah pengalaman. Maka banyak latihan lawan persahabatan dulu, lawan ini dulu, lawan itu dulu. Oh menang, oh menang, oh menang, oh ini kalah, dievaluasi lagi. Maka sebenarnya di momen yang sempit ini tinggal seminggu lagi kurang lebih ya. Karena hari Sabtu sudah mulai 1 Ramadan. Maka apa yang harus dipersiapkan untuk menuju Ramadan? Kalau puasa sunnah masih ada kesempatan 2 kali lagi. Kalau puasa sunnah yang populer Senin dan Kamis. Kalau memang sholat kita belum pernah tahajud, rutinkan tahajudnya. Sebab di bulan Sya'ban ini Rasul meningkatkan ibadahnya dari bulan-bulan sebelumnya karena dia persiapan ke Ramadan. Bahkan kalau kita lihat hadisnya ketika bulan Ramadan, Aisyah waktu itu masih tidur. Memang rumahnya kecil banget Rasul itu, satu kotak dengan menempel dengan Masjid Nabawi. Aisyah kakinya kena kaki Rasul, nempel. Akhirnya terbangun. Rasul lagi sholat tahajud, kalau sekarang namanya taraweh ya. Nampak kaki Rasul bengkak. Padahal lagi sujud, bengkak deh. Akhirnya Pak, ada sahabat yang nanya, ya Aisyah, apa yang dilakukan Rasul ketika dia sholat malam? Aisyah nggak bisa jawab. Wajar jawabnya ya. Karena apa? Kalimat Aisyah kan belak-belakan aja. Rasul kalau sholat malam sampai kakinya bengkak. Penasaran sahabat, akhirnya ikut sholat sama Rasul. Sholat di belakang Rasul. Al-Baqarah lewat, mungkin mau ruku, nggak ruku, lanjut ke Al-Imran. Al-Imran lanjut lagi sampai ke An-Nisa, baru dia ruku. Besoknya nggak datang lagi, dia kapok deh. Saking panjangnya suratnya. Sampai Aisyah nangis, ya Rasul, engkau itu maksum sudah terbebas dari dosa. Kenapa engkau lakukan itu sholat sampai kakinya bengkak? Apa jawabannya Rasul? Ya Aisyah, sesungguhnya bukankah kamu aku ingin sebagai hamba yang bersyukur. Gara-gara maksum itu jadi Rasul ini bertambah syukurnya. Karena apa? Rasul ini belum meninggal Pak Bu, belum meninggal ayatnya sudah turun ahli surga. Inna a'tayna kal kautsar. Satu-satunya nabi yang belum meninggal tapi ayatnya udah turun jaminan masuk surga. Itu cuma Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belum selesai ya. Maka ini penting bagi kita sekalian bagaimana mempersiapkan Ramadan itu. Sementara Rasul kita mencontohkannya luar biasa. Maka di zaman Umar, sahabat Umar, metodenya diganti yang namanya sholat tarawih. Dia mencoba menjamaahkan. Ada yang meriwayatkan itu bukan dari sahabat Umar, tapi anaknya Abdullah bin Umar yang mulai menjamaahkan sampai sekarang kita. Maka ini perbedaan periwayatan. Maka kini dulu masih malam sholatnya, nggak habis isya, sholat tarawih. Sekarang memang kemudahan luar biasa Bu. Kita mengejar malam pertama ya.
Kan malam pertama, malam sepertiga malam pertama, pertengahan sama sepertiga malam terakhir. Dulu sepertiga malam terakhir jam 1, jam 2 baru mulai sholat tarawih. Kalau kini enak banget. Ini habis isya 8:30 sholat tarawih. Atau biasanya tuh kultum dulu agak berapa menit, dan itu jam 9 baru sholat tarawih. Bukan cuma itu, sekarang kemudahannya luar biasa. Kemudahannya apa lagi? Suratnya pendek pula. Kadang-kadang cuma Al-Ikhlas ya, sama Anas paling pendek. Juz 30 lah. Sangat luar biasa kita dapat kemudahan, keringanan. Sebab apa? Pernah Rasul itu lagi sholat, habis itu mulai banyak jamaah di belakang Rasul. Awalnya emang sholat tahajud ini, sholat tarawih ini Rasul lakukan di masjid. Karena semakin banyak sahabat yang ke masjid, semakin banyak sahabat yang ikut sholat, maka Rasul takut kalau ini akan jadi wajib. Sebab apa yang dilakukan Rasul biasanya nanti jadi hukum, ketetapan hukum, meskipun inyo nggak ngecek. Akhirnya apa, pulang besoknya nggak datang lagi. Akhirnya dilakukan oleh orang masing-masing. Rasul akhirnya sholatnya di rumah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi apa yang harus kita persiapkan untuk sakinah di bulan Ramadan? Yang pertama, fokus dengan ibadah. Jadikan bulan Ramadan ini yang nanti akan datang sebagai apa? Sebagai ibadah, sebagai sarana kita mendekatkan diri kepada Allah. Sebab apa? Itu satu-satunya yang bisa kita pegang. Fokus ibadah dalam arti apa? Ketika sebelum bulan Ramadan kita sudah terbiasa sholat 5 waktu di rumah, maka ketika Ramadan diharapkan sholatnya ke masjid, ramaikan masjid. Ataupun sholat sunnah yang lainnya dibiasakan. Sehingga apa? Ketika kita fokus dengan ibadah, maka tidak ada yang akan kita pikirkan kecuali mendekatkan diri kepada Allah. Sholat sunnahnya minimal rawatib. Rawatib yang populer kan sebelum subuh 2 rakaat, zuhur, ba'da, sama qobliyah ada 4 rakaat, jadi 6 rakaat. Maghrib, ba'da maghrib 2 rakaat, isya 2 rakaat, ba'da isya. Jadi ada 10 rakaat ditambah 10 rakaat. Habis itu sholat tarawih di masjid. Kalau sholat tarawih mungkin sudah terbiasa. Sebab apa? Rutinitas tahunan. Tapi harapannya ketika bicara tentang tarawih ya, nilai tarawih ini kan intinya kalau di dalam bahasa Arab bersenang-senang. Bersenang-senang dalam arti apa? Tumaknina. Maka sebaiknya ketika tarawih pakai surat-surat yang tidak terlalu pendek dan tidak terlalu panjang. Sebab apa? Iman manusia itu apa? Yazid wa yanqus, kadang naik, kadang turun. Maka tengah-tengah, ambil juz 30 yang pertengahan. Jangan terlalu panjang. Sebab apa? Yang namanya orang kadang-kadang hari pertama rame. Karena biasanya tarawih hari pertama paling rame. Minimal 5 hari kalau bertahan rame itu luar biasa tuh. Hari ke-6 mulai sepi, 10 hari kedua mulai tinggal pemain-pemain inti ya. Kayak pemain bola benar. Cadangannya udah pada hilang, tinggal pemain inti. Nah, tanggal terakhir
10 hari ketiga terakhir yang ramai dan di masjid tapi di pasar. Udah pindah masjidnya ke pasar. Udah pindah. Sebab apa? Inilah Yazid wa yanqus. Kadang-kadang orang ini mau sholat ke masjid ini, mohon maaf Pak Bu, baru niat sholat langsung amma yatasaalun, onde banyak 1 halaman setengah. Apalagi surat-surat panjang yang lain. Akhirnya orang pada baru mau tobat, baik kalimatnya ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Ini amanu, Allah pakainya amanu. Artinya apa? Panggilan kepada seluruh umat Islam, baik yang imannya cuma separuh ataupun yang penting ada imannya lah, percaya sama Allah, sampai orang yang paling beriman. Panggilan kepada semuanya, karena ada tingkatannya. Amanu, amanna, yu'minu. Kalau amanah, amanah rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Ini persaksian, ini tingkatnya lebih tinggi daripada amanu. Dia udah bersaksi, udah, oh, Al-Quran adalah kitabku yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui Rasulku. Itu orang beriman udah bersaksi, berarti dia udah di atas amanu. Apalagi yu'minu, ini kelas paling tinggi. Di Quran surat As-Sajdah ayat 15. Mungkin biasa dibaca setiap Jumat subuh ya. Tadi pagi dibaca saja. Oh enggak dibaca ya. Nah itu sunnahnya dibaca, enggak apa-apa. Ini innama yu'minu bi ayatina alladzina idza dzukiru biha kharru sujada. Sesungguhnya orang-orang yang beriman terhadap ayat-ayat Allah, maka dia ketika diperingatkan zukiru biha dengan ayat-ayat Allah, dia langsung menyungkur sujud, memuji Allah, bertasbih kepada Allah, dan dia tidak menyombongkan diri. Ini kelas udah paling tinggi. Maka ini kalau dibaca tiap subuh hari Jumat itu, kalau paham artinya, mungkin tidak ada orang munafik lagi itu. Sebab bukan luar biasa ayatnya. Maka Allah manggilnya amanu kepada kita sekalian, baik yang di masjid maupun di luar masjid. Ayo kita puasa. Kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa. Kalimatnya kutiba ya, bukan fardu. Kalau sholat kan fardu. Kenapa kutiba? Karena itu paten ya, wajib yang paten. Artinya setiap umat dapat syariat puasa. Setiap umat dapat syariat puasa. Contohnya apa? Nabi Daud, Allah perintahkan apa? Puasa 1 hari dan 1 hari berbuka. Puasa lagi, buka lagi, puasa lagi, besoknya buka lagi, itu. Jadi sehari puasa, sehari gak puasa, sehari puasa, sehari gak puasa. Itu zaman Nabi Daud. Terus syariat di zaman Nabi Musa apa? Puasa selama 40 hari. Sementara kita di zaman Rasul, Allah perintahkan puasa 1 bulan penuh. Waktunya pun diatur. Dulu di zaman Nabi Musa malah gagah-gagahan orangnya. Oh saya pengen bukanya habis Isya, masih kuat nih, masih kuat nih. Hebat-hebatan orang Yahudi ini, luar biasa hebat-hebatan ya. Ada yang lebih bisa baru buka, ada yang jam 9 baru buka. Makin kuat semakin luar biasa. Tapi kalau sekarang diatur sama Allah, dari mulai sahurnya sampai imsak sebelum azan subuh. Sebenarnya imsak itu kan pas masuk waktu subuh. Tapi karena kita ijtihad ya, ijtihad ulama ini ya, maka kadang ambil 10 menit sebelum azan subuh. Maka itu namanya imsak. Orang menyebut itu, padahal imsak itu ketika udah Allahu Akbar, Allahu Akbar, udah masuk waktu subuh, berarti itu udah imsak. Tapi untuk menjaga, kenapa harus dijaga? Karena kadang-kadang itu kita habis makan nempel di giginya, ada nempel nasi atau apa, nempel gitu, harus sikat gigi dulu, bersihkan dulu sesuatu yang habis kita makan. Maka ada imsak itu 10 menit sebelum azan.
dan buka ketika azan maghrib, sudah masuk waktu maghrib baru berbuka. Bahkan Rasul peringatkan lagi, barang siapa yang buka ya ketika mendahulukan berbuka itu lebih utama puasanya. Maka orang ketika azan maghrib biasanya ada space-nya agak 5 menit 10 menit habis itu azan. Biasanya kan maghrib biasa langsung komat ya. Karena puasa di jarak 5 menit 10 menit itu apa? Minum dulu. Jadi jangan sholat dulu, minum air dulu, kurma 3 biji, baru setelah itu sholat. Ngejar sunnahnya karena lebih mulia. Untuk membedakan siapa? Sama orang Yahudi. Orang Yahudi kalau puasa gagah-gagahan lama-lamaan. Tapi Rasul untuk membedakan itu, maka kemuliaannya berbuka ketika sudah mulai masuk waktunya itu lebih utama. Dimanapun kita berada, lagi kerja atau lagi merantau dan lagi kemanapun, ketika sudah masuk buka, minum dulu, cari air dulu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu fokus ibadah. Sehingga apa? Kita lebih tenang, lebih sakinah di dalam menjalankan puasa. Dan banyak aturan-aturan yang lain ketika bulan puasa. Sebab apa? Ayat puasa ini dari 183 Quran surat Al-Baqarah 183 sampai 187, kecuali 186 ya, membahas tentang puasa. Bahkan ada riwayat ketika ayat turun puasa, orang-orang pada pusing, Pak. Kalau puasa tuh bisa berhubungan tidak ya? Karena apa? Fitrah manusia itu biologis, menyalurkan kebutuhan biologis kepada pasangannya. Maka apa? Turunlah ayat uhilla lakum lailatus siyami rafasu ila nisaikum. Dihalalkan bagimu bercampur dengan istrimu di malam hari. Maka yang namanya puasa itu sesuai dengan fitrah manusia. Tidak dikarang-karang puasa itu. Ini kitab adalah pedoman hidup yang mana dia akan menyelamatkan kita. Maka disetting, dibikin sedemikian rupa untuk apa? Yang sesuai dengan fitrahnya manusia. Maka nggak membebani yang namanya Al-Quran. Bahkan kalau orang tua nggak mampu puasa, apa hukumnya, Bu? Hukumnya apa? Orang tua nggak bisa puasa, bayar fidyah. Gampang atau gampang, Pak? Kemudahan. Tapi jangan sengaja tidak puasa ya. Karena kalau lihat asbabun nuzul dari Quran surat Al-Baqarah ayat 185 ya, yang tentang masalah fidyah 184 itu dulu syariat awal puasa itu memang pilihan bagi orang yang nggak bisa puasa, maka bayar fidyah. Maka dikuatkan di 185 bahwa apa? Allah itu menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Maka khusus untuk orang tua yang memang tidak bisa berpuasa, maka boleh membayar fidyah. Atau orang yang sakit memang tidak bisa waktu itu puasa, mengkodok pun tidak bisa, maka harus membayar fidyah. Maka kalau bicara tentang syariat puasa itu luar biasa lengkap kalau di dalam Al-Quran. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua, untuk mempersiapkan sakinah di bulan Ramadan. Ini sampai jam berapa? Sampai selesai. Oh, sampai selesai ya.
Jam 11 kira-kira. Oh, jam 11. Masya Allah ya. Iya. Asa awal? Oh ya, sama saja. Jadi kita cukupkan sekian. Ya, ya kita lanjutkan. Ya, insya Allah sampai selesai. Nah, kalau lama tinggal di stop aja Bu ya. Ya, nanti kalau ada pertanyaan, tak apa-apa, ada 3 penanya nanti biasa di akhir. Yang kedua, untuk menyiapkan sakinah di bulan Ramadan, yaitu apa? Fokus mendalami ilmu agama. Jadi kalau bicara tentang Ramadan, ini memang bulan yang paling istimewa ya Bu, dimana kajian-kajian itu lebih sering di bulan Ramadan. Aku juga heran Pak, Jog-jog Buya atau Ustadz tuh rame di bulan Ramadan. Tapi di luar Ramadan nampak ada butuh ilmu itu masyarakat. Namun itu. Jadi pas Ramadan aja lah nampak itu. Atau minimal kadang-kadang yang setahun sekali pas Isra Mi'raj ataupun pas Maulid Nabi gitu. Maka penting kita manfaatkan puasa ini untuk apa? Mendalami ilmu agama. Maka lebih bagus kalau memang ada pemateri kultum ya, untuk setiap sebelum tarawih itu diusahakan ada pertanyaan Pak Bu. Tujuannya untuk apa? Biar kita tidak penasaran, dan juga biar kita mendengarkan apa yang diucap, apa yang dimateri-materikan sama Ustadz kita. Dan juga untuk apa? Agar terklarifikasi, barangkali ada kalimat dari Ustadz pemateri itu yang salah atau gimana. Jadi terklarifikasi langsung, dan langsung jadi omongan di luar. Oh ini Ustadz ini kayak, akhirnya dicap. Oh ini Ustadz ini kayak gini, ini Ustadz ini kayak gini. Jadi dicap, banyak capnya. Kasihan pula Ustadz itu. Nah sehingga clear. Karena terkadang setelah selesai ngisi materi, sholat pulang. Akhirnya Pak, kita hanya menerima. Sementara apa? Ambo yakin diantara ini Bapak Ibu sekalian itu punya pertanyaan yang pengen ditanyakan, penasaran apa jawabannya. Nah ini penting, makanya manfaatkan betul ketika bulan Ramadan nanti untuk kita mendalami ilmu agama. Mendalami ilmu agama dalam hal apa? Yang pertama, dalam hal syariat. Banyak orang ketika sholat wudunya belum tentu betul ya. Banyak orang ketika zakat, terutama zakat mal ya, mal kan hitungan tahunan, itu tidak tahu konsep perhitungannya kayak gimana. Terus banyak orang yang ketika puasa kan banyak mitos-mitosnya ya Bu Pak ya. Masuk ke hidung lah, masuk ke telinga lah, batal tidak gitu. Atau masuk ke yang lain itu kadang-kadang batal atau enggak. Kadang itu yang akhirnya apa? Menjadi kebiasaan masyarakat yang enggak terkonfirmasi benar atau enggak yang kita lakukan itu. Akhirnya ragu-ragu kita dalam menjalankan ibadah kepada Allah. Sehingga kalau terkonfirmasi semua, baik sholatnya, puasanya, ataupun ibadah-ibadah yang lain, maka akhirnya kita lebih tenang dalam beribadah karena kita punya ilmunya. Sebab apa? Syarat diterimanya ibadah itu apa? Pertama ilmu. Dia tahu, paham, maka beda. Kelasnya beda Bu. Orang ketika berjamaah tadi, ada ustaz jamaah sama makmum sampai ke belakang, mungkin gerakannya sama, takbir, ruku, sujud sampai salam, tapi pahalanya sama atau beda Bu? Beda. Pahalanya beda masing-masing. Sebab apa? Ada yang paham bacaannya, ada yang nggak paham, cuman ikut saja. Ada yang gerakannya salah, ada yang masih
mikir kemana-mana, tidak fokus kepada sholat, tidak khusyuk. Itu nilainya beda-beda. Maka penting kita mengilmui. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan ini bab sholat Jumat ya. Ketika kita ngomong aja, entah karena ada anak kita terus kita ngomong jangan gitu, itu sudah batal khutbahnya. Padahal khutbah itu berapa rakaat? 2 rakaat, hilang kita 2 rakaat. Hilang 2 rakaat. Maka ini penting bagi kita sekalian agar apa? Agar ketika selesai di bulan Ramadan kita menjadi orang-orang yang berilmu. Sebab apa? Apa kata Imam Syafi'i? Faman aradad dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Maka semua itu kalau pengen dunia ya ilmu, kalau akhirat ya ilmu. Kuncinya itu ilmu. Mau kemana-mana itu kuncinya ilmu. Maka para sahabat itu gak pernah khawatir dengan anaknya mau jadi apa. Nggak usah diantar ke jadi wapres ya, nggak usah. Sebab apa? Bekalnya ilmu. Udah dikasih ilmu maka terserah mau jadi apa. Apa kalimat Luqman kepada anaknya? Ya bunayya la tusyrik billah. Bukan ya bunayya saya ngasih warisan sekian dah, atau saya ngasih kerjaan sekian. Tapi apa? Jangan kamu syirik kepada Allah. Kalimatnya itu aja pesan dia. Bukan pesan-pesan yang lain, apalagi mengantarkan menjadi pejabat. Apalagi dikasih usaha bisnis yang lain dan itu. Sebab apa? Orang yang berilmu dimanapun tempatnya dia pasti bertahan. Dia pasti hidup. Dia pasti bisa menghasilkan bermanfaat bagi orang banyak. Yang jadi masalah kalau orang yang nggak berilmu kemana-mana itu akhirnya jadi benalu bagi masyarakat. Suruh ini nggak bisa, suruh itu nggak bisa, macam-macam nggak bisa. Makanya apa? Akhirnya apa? Ketika orang-orang kayak gitu yang memimpin negeri ini akhirnya jadi apa? Rebutan lah. Piti banyak guna di negara itu. Direbut sana sini itu tarik-tarik. Ketika banyak rebutan kayak gitu akhirnya jadi apa? Yang korban itu kita sebagai masyarakat. Jadi korban. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penting kita mendalami ilmu agama di dalam bulan Ramadan. Bahkan bila perlu ajak anak-anak kita semuanya datang ke masjid. Walaupun ribut-ribut tak masalah. Karena banyak orang yang anggap bahwa masjid ini harus steril dari anak-anak. Kalau memang steril dari anak-anak, kasih tempat untuk main anak-anak. Entah di ujung masjid, entah di mana. Harus ada tempat untuk anak-anak khusus. Kalau biasanya memang ada sebagian orang yang kayak gitu, nggak suka anak-anak, itu kan wajar ya. Membedakan karakter didikan orang tuanya beda juga. Tapi memang harus ada solusinya untuk memberikan tempat khusus. Sebab apa? Kalau anak-anak kita nggak kita ajak ke masjid, mainnya kemana lagi dia? Pasti ke luar masjid. Pasti ke tempat-tempat yang tidak tahu kita dia benar atau enggak. Akhirnya payah disuruh ke masjid. Padahal habitat masjid untuk membiasakan anak ke masjid itu di umur berapa Pak? Dari usia dia udah jalan 3 tahun 4 tahun tuh udah boleh. Bahkan kalau kita lihat YouTube-nya Ustadz Adi Hidayat ya, anaknya itu tidur di pangkuannya dia sambil ceramah. Lagi lelok biarin aja tetap ceramah. Sebab apa? Ketika anak itu tidur itu nggak tidur Bu. Alam bawah sadar dia merekam apa yang sedang diomongkan sama bapaknya. Maka kalau anak-anak lagi ribut putar-putar di belakang, itu dia nggak lagi ribut tuh.
Dia lagi merekam alam bawah sadarnya tentang apa yang sedang dilakukan oleh kita di sini. Maka jadi bapak, oh bapak saya sholat, ikut sholat jadi. Oh ibu saya ikut sholat aja itu. Nah, sehingga Pak masjid semakin ramai karena mereka 10 tahun 20 tahun ke depan akan menggantikan kita. Maka ini penting untuk menghargai semua orang bisa masuk ke masjid, baik dari usia lansia sekalipun sampai anak-anak kecil. Sehingga apa? Masjid semakin ramai, dakwah semakin hidup. Terus yang ketiga, sakinah di bulan Ramadan. Yang perlu dipersiapkan apa? Berbukanya ataupun sahurnya yang dikejar sunnahnya. Jadi yang dikejar sunnahnya. Sunnahnya contoh apa? Air putih dan kurma. Rasul mencontohkannya dua itu, minum sama kurma. Kalau di kita, kalau memang kurma gak kenyang, nasi aja sama sambal ala kadarnya gak apa-apa. Karena kalau kita beda ya, kalau di luar, kalau di Arab kan kurma udah kenyang. Karena mau di sana makannya gandum ya. Jadi kalau makan kurma itu udah kenyang. Kalau di sini kalau nggak nasi nggak kenyang. Padahal udah makan burger, pizza, makan apa lagi itu, spaghetti macam-macam. Oh masih ditak paroi. Oh alun makan gitu, makan nasi maksudnya. Belum makan nasi. Jadi kalau belum nasi masuk nggak kenyang. Kalau orang kita, karena apa? Makanya zakat fitrah pakainya beras kalau di Indonesia. Tapi kalau beras ditaruh di Arab Saudi ya nggak bisa karena ini gandum pakainya sesuai dengan negara masing-masing. Maka kejar sunnahnya ketika berbuka ataupun sahur. Dan beli sambalnya secukupnya saja. Sebab apa? Ini penting ya. Biasanya kalau bulan Ramadan, apalagi puasa pertama, terus karena terlalu lapar ya, kok lapar, itu maghrib balas dendam, makannya banyak, sambalnya enak-enak. Akhirnya apa? Pas taraweh ngantuk bener bu. Kalau banyak makan itu ngantuk. Makanya kalau maghrib makannya itu paling bagus kalau puasa itu setelah salat tarawih. Jadi maghrib sampai isya makannya sedikit saja. Karena apa? Mau sholat kan padat tuh jadwal tuh maghrib. Habis itu isya, maghrib sampai isya kan cuma 1 jam. Jadi makan di situ ya seperlunya. Nasi separuh atau apa yang separuh-separuh. Habis itu untuk persiapan sholat isya sampai tarawih. Setelah tarawih kumpul lah makan lain. Sebab apa? Ketika tarawih, ketika habis maghrib dipuas-puasin makan, pas isya ataupun pas tarawih nggak khusyuk sholatnya. Kadang-kadang perut bermasalah atau gimana, berdirinya banyak. Habis itu sholatnya nggak khusyuk karena hal-hal yang lain. Akhirnya merusak pahala sholat tarawih. Maka ini yang dikejar, penting kita memahami bahwa ketika berbuka ataupun sahur yang dikejar sunnahnya, biasa-biasa saja. Mudah-mudahan kita dapat mengambil hikmah dari tabligh akbar pada malam hari ini. Ambo mohon maaf ya karena logatnya agak logat Jawa ya. Ada Tegalnya ya, ada logat Tegalnya, mudah-mudahan bisa dipahami ya Pak Bu. Karena Ambo dari Tegal jadi agak medok, mudah-mudahan bisa dicerna dan kita bisa ambil hikmahnya. Kalaupun ada salah kata, Ambo mohon maaf dan Ambo berserah diri kepada Allah. Mudah-mudahan Allah mengampuni.
Sekian dari aku, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.